Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya sampaikan untuk pengisian Dapodik versi 2021C terkait dengan cara-cara awal ya. Setelah terinstall versi 2021C, kita cek semuanya di sini. Yang pertama sekolah, yang harus dilakukan adalah mengisi data periodik sekolah, dan data periodik ini harus diisi, dan juga bagian sanitasi ini harus kita isi sesuai dengan apa yang ada di sekolah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagian sarpras. Yang bagian sarpras, berapapun jumlah invalid ya, jumlah invalid, kita tidak perlu berpusing-pusing ria. Kita pakai ini, salin data periodik di bagian tanah, bagian atas ya, tapi ya saya ulangi, bagian tanah bangunan, bagian atas tanah, bukan yang bawah ya. Salin data periodik ya, dan itu akan menghilangkan semua invalid di bagian sarpras. Yang selanjutnya, kedua, bagian sarpras. Untuk GTK biasanya setelah install dia akan muncul sendiri. Kalau belum masih kosong, kita klik salin penugasan ya, begitu. Itu untuk GTK. Dan apabila ada perubahan data, silahkan minta hard copy untuk diinput di masing-masing data guru. Seperti ini, ini untuk keaktifan PTK, silahkan dilakukan itu. Terus untuk perubahan data guru penugasan ya, di bagian penugasan tadi diaktifkan. Biasanya itu terjadi di bagian ini, tugas tambahan, riwayat pangkat bagi yang kenaikan pangkat, atau riwayat gaji berkala bagi yang ada perubahan berkala. Demikian. Terus selanjutnya kita close. Jangan lupa disimpan ya, Selanjutnya di bagian peserta didik itu ada beberapa pembaharuan, khususnya untuk SD atau SMP sama aja sih sebenarnya. SD, SMP, PAUD juga sama sih, karena satu data ya. Ini di bagian ini, invalidnya adalah kebanyakan di bagian ini. Ini untuk hobi dan cita-cita, itu ngisinya di bagian registrasi peserta didik. Pilih nama, klik registrasi, silahkan diisi di sini. Terus kalau ada juga sih tadi kejadian punya saya sendiri, itu di sini tempat tinggal dan moda transportasinya kosong ya. Ini silahkan diisi, pokoknya yang tanda bintang merah ini silahkan diisi. Dan juga pekerjaan, pendidikan orang tua, terutama ayah, sekarang kena. Kalau kemarin belum kena. Itu untuk peserta didik. Selanjutnya di bagian rombel. Di bagian rombel ini kita hanya pakai menu aksi ya. Lanjutkan semester, klik nama cari rombel sebelumnya. Kalau sudah, ini karena sudah dilakukan lanjutan semester, jadi tidak bisa.
klik rombel sebelumnya terus di oke kan. Selanjutnya yaitu yang harus perlu dilakukan adalah masuk ke menu ini, pembelajaran. Di rombel tersebut silahkan masukkan nama-nama guru yang bertugas di kelas tersebut, masukkan SK-nya, tanggal SK. Dan mohon maaf apabila mau merubah ini jam, ini mohon maaf sudah dikunci, tidak bisa dirubah. Demikian ya. Itu untuk rombel. Untuk nilai nanti ada tersendiri biasanya. Nah di sini ada jadwal. Nah, untuk jadwal silahkan sesuaikan dengan jadwal yang umum, jadwal umum tanpa COVID ya. Nah ini tambahkan, tinggal klik jadwalnya. Pokoknya hari Senin itu di sini kenapa ada agama Kristen, agama Islam? Ini nggak jadi patokan ya. Ini intinya agama itu tetap terhitungnya 4 jam, baik itu agama Kristen maupun agama Islam. Apabila lebih dari 4 jam itu tetap dihitung 4 jam, tidak akan membebani yang lainnya. Setelah diklik sesuaikan nanti ya. Nah itu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengisian. Selanjutnya kita ke ini untuk profilnya ya. Ini belum tak ubah. Kalau mau dirubah gambarnya boleh dengan gambar sekolah atau gambar sama operator. Selanjutnya ke mana tadi ya, sinkronisasi. Sebelum sinkronisasi pastikan kepala sekolah di bagian beranda di sini sudah terpilih ya. Di bagian beranda ini kepala sekolahnya sudah terisi. Kalau belum silahkan di bagian GTK tadi ada tugas tambahan ya. Nah tugas tambahannya dipilih, atau kalau lagi mutasi silahkan segera lapor ke dinas, operator dinas terkait. Selanjutnya kita ke sinkronisasi kita ke pengaturan, bagian pengaturan, klik tukar akses. Setelah pengaturan, tukar akses pengguna. Nah setelah tukar akses pengguna muncul kode registrasi sekolah. Ini hanya kawan-kawan sekolah yang tahu, kawan-kawan operator sekolah yang tahu, dan itu beda-beda ya. Nah setelah ini muncul seperti ini, silahkan dipilih nama kepala sekolah masing-masing, kemudian tukar akses pengguna, klik OK. Nah muncul seperti ini. Dan apabila kepala sekolah itu sudah terdaftar sebagai kepala sekolah, maka di bagian ini akan muncul sinkronisasi. Setelah itu kita klik sinkronisasi saja dulu, maka akan meminta validasi. Kita klik aja validasinya. Setelah kita klik validasi, selesai ya, tunggu sampai selesai. Oh kurang satu, maaf. Setelah selesai semua, klik sinkron. Kalau warning, diusahakan dia bisa kosong, tapi kalau tidak di seperti punya saya tadi masih 78, biarlah ya. Saya nggak akan ini, saya karena mau mengambil data anak secara periodik itu baik timbangan dan sebagainya itu tinggi. Nah nanti akan muncul seperti ini ya, tampilkan checklist semuanya, ingat checklist semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah itu konfirmasi isian dapodik, muncul lagi seperti ini. Lanjutkan ya. Untuk pengiriman saya sarankan
gunakan jaringan wifi dengan pengguna terbatas kayak kita sendiri, hanya kita sendiri. Kalau di sekolah itu ada wifi dan jaringan, sampaikan kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah agar mohon maaf Bapak Ibu, saya mau sinkronisasi dapodik, jadi mohon maaf jaringan saya pakai dulu, seperti itu ya. Karena ini pertama kali sinkronisasi, dia akan memakan waktu lama untuk memuat halaman ini. Karena apa? Pengiriman datanya adalah sebanyak ini ya. Terus tinggal kita klik sinkronisasi. Sinkronisasi terakhir ini ya, perhatikan. Sinkronisasi terakhir, apabila kita pertama kali, dia akan sinkronisasi terakhir ini adalah waktu kita install dapodik ya. Oke, kita langsung sinkronisasi dapodiknya. Dan ini akan memakan waktu. Perhatikan kawan-kawan ya. Di sini tadi saya mengatakan warning tidak wajib kita isi, kita kosongkan, tapi usahakan, karena di situ akan mengakibatkan beberapa hal. Yang jelas kita berusaha untuk memasukkan data-data yang ada di invalid dulu, fokus di invalid, setelah itu sinkron, setelah sinkronisasi baru kita perbaiki data yang warning. Itu silahkan, saya tidak saya menganjurkan seperti itu supaya data kita valid sampai 0 kalau bisa. Karena kalau misalnya kebetulan validasi itu masih ada satu sisi yang tidak bisa di bagian sarpras. Di bagian sarpras itu ada satu yang tetap warning, jadi itu seperti itu. Kita sekarang ke sinkronisasi ya. Sinkronisasi ini masih berjalan. Ya berharap sih nggak terlalu lama. Dan pastikan kalimat terakhir di waktu sinkronisasi adalah sinkronisasi berhasil dengan waktu sekian. Nah itu. Ada 2 kali 100% nya. Yang pertama ada mengirim data, yang kedua kalinya adalah mengambil data. Jadi jangan yang kalau bisa sih jangan ditinggalin gitu aja ya. Kita nggak tahu nanti apakah sampai di mana sinkronisasi kita, kan gitu. Kayak jadwal tadi belum saya isi ya. Memang dalam artian bukan nggak mau ngisi, karena jadwal pelajarannya belum saya konfirmasi dengan guru masing-masing kelas. Nah di sini ada mengakhiri proses. Ini berarti proses kita sudah di ujung. Untuk mengakhiri aja makan waktu. Nah, jadi posisinya ada seperti ini. Ini proses sinkronisasi ya tadi ya. Nah, waktu sinkronisasi 3 menit 56 detik. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diisi sebenarnya PBJ. Terus perhatikan data yang dikirim ke server itu, ini yang pertama. Terus perubahan data yang masuk ke lokal ada 1, berarti ada kemungkinan besar ada 1 peserta didik yang masuk ke sekolah itu. Terus ada ini
perubahan data referensi, kategori desa dan sebagainya. Tuh, semacam itu ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini berarti sinkronisasi kita berhasil, dan alhamdulillah kerja keras kawan-kawan itu di tahap awal sudah berhasil. Oke, demikian sedikit tutorial atau pembelajaran dari saya. Apabila ada yang masih kurang berkenan, masih ada pertanyaan, silakan japri ke 0852 244 37811. Itu nomor WA saya, atau di telepon juga bisa di situ. Silahkan bagi yang suka, silahkan like dan subscribe. Saya mungkin banyak video semulnya dibandingkan tutorialnya. Untuk tutorial ada beberapa sih, cuman mau bikin tutorial selanjutnya mungkin tergantung kawan-kawan ada permintaan seperti apa. Kalau memang dari kawan-kawan mau bikin, mas tolong bikin seperti ini apa untuk RKS ataupun Simda, silakan. Simda BMD ya, saya terbuka dengan siapapun. Silahkan bagi yang menginginkan dibuatkan video tutorial, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.